Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri dengan NIM 210320017. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikan lebih baik, lebih sukses. Hal ini dapat mencangkup mencari peluang bisnis baru, membantu dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun kelancaran lain untuk meningkatkan keuntungan. Pengembangan bisnis adalah bidang yang luas dalam dinamis yang berfokus pada pertumbuhan dan keberhasilan suatu organisasi. Para profesional pengembangan bisnis bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru, membangun kemitraan strategis, dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Secara lebih rinci, pengembangan bisnis meliputi yang pertama, penciptaan peluang baru, yaitu mencari dan mengevaluasi peluang pasar baru, produk, layanan, dan kemitraan yang dapat menguntungkan bisnis. Pengembangan pasar, memperluas jangkauan bisnis ke pasar baru, baik secara geografis maupun demografis. Pengembangan produk, menciptakan dan meluncurkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing bisnis. Yang selanjutnya ada manajemen hubungan membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan, mitra, dan investor yang menguntungkan bagi bisnis. Selanjutnya ada negosiasi, melakukan negosiasi kontrak, perjanjian, dan kesepakatan lain yang menguntungkan bagi bisnis. Pelancaran strategi, mengembangkan dan melaksanakan rencana strategi untuk mencapai tujuan bisnis yang jangka panjang. Pengembangan bisnis penting untuk semua jenis organisasi, dari perusahaan rintisan kecil hingga perusahaan multinasional. Dengan strategi dan pelaksanaan yang efektif, pengembangan bisnis dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pendapat dan keuntungan, menemukan peluang baru untuk menghasilkan pendapatan, dan meningkatkan probabilitas. Yang selanjutnya memperluas pangan pasar, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan bagi investor dan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya itu ada memperluas pangan pasar, yaitu memperluas jangkauan bisnis dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Meningkatkan nilai bisnis, yaitu meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan daya saing, meningkatkan keunggulan kompetitif bisnis di pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada keterampilan dan kualitas yang diperlukan untuk pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai macam orang. Baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis, mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mengembangkan solusi kreatif. Keterampilan negosiasi yang kuat, mampu menegosiasi kesepakatan yang menguntungkan bagi pembisnis. Keterampilan penelitian dan analisis, mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang informed. Pemahaman yang kuat tentang bisnis dan keuangan, memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip bisnis dan keuangan. Semangat kewirausahaan, memiliki inisiatif, driver, dan kemauan untuk mengambil resiko. Kemampuan membangun hubungan, mampu membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Adapun peluang karir dalam pengembangan bisnis, yaitu ada banyak peluang karir yang tersedia bagi para profesional pengembangan bisnis di berbagai industri.
di antaranya yaitu analisis pengembangan bisnis, manajemen pengembangan bisnis, direktur pengembangan bisnis, ahli strategis, ventures kapitalis, pengusaha. Selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan bisnis. Tidak ada persyaratan pendidikan khusus untuk menjadi profesional pengembang bisnis. Namun gelar sarjana di bidang bisnis, administrasi bisnis atau bidang terkait lainnya yang bermanfaat. Banyak program sertifikat dan pelatihan pengembangan bisnis yang juga tersedia. Jadi, pengembangan bisnis adalah bidang yang dinamis dan bermanfaat untuk menawarkan banyak peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Jadi, memiliki keterampilan dan kualitas yang diperlukan pengembangan bisnis mungkin merupakan karir yang tepat untuk kita. Selanjutnya itu ada pentingnya pengembangan bisnis dalam era modern. Di era modern yang di era modern yang penuh dengan perubahan dan persaingan yang ketat, pengembangan bisnis menjadi semakin penting bagi kelangsungan hidup dan kemajuan suatu organisasi. Beberapa alasan mengapa pengembangan bisnis sangatlah penting. Yang pertama itu pertumbuhan dan keberhasilan. Pengembangan bisnis memungkinkan organisasi untuk menemukan dan mengeksploitasi peluang baru, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan keuntungan. Dalam strategi dan pelaksanaan yang efektif, pengembangan bisnis dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada adaptasi dan inovasi. Dunia bisnis terus berkembang dengan cepat dan organisasi yang ingin tetap kompetitif harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Pengembangan bisnis membantu organisasi untuk mengidentifikasi tren pasar baru, mengembangkan produk dan layanan baru, dan menemukan cara baru untuk menjangkau pelanggan. Meningkatkan daya saing, yaitu persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan organisasi ini ingin bertahan hidup harus mampu meningkatkan daya saing. Pengembangan bisnis membantu organisasi untuk membedakan diri dari pesaing, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan pangan pasar. Selanjutnya ada membantu kemitraan strategis, yaitu kemitraan strategis dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi seperti akses ke pasar baru, sumber daya baru, dan keahlian baru. Pengembangan bisnis membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan mitra potensial, menegosiasikan kesepakatan yang saling menguntungkan, dan mengolah kemitraan secara efektif. Selanjutnya ada meningkatkan nilai bisnis. Dengan meningkatkan pertumbuhan, profitabilitas, dan daya saing, pengembangan bisnis dapat meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Hal ini bermanfaat bagi organisasi dalam berbagai cara, dengan menarik investor baru, meningkatkan nilai saham, memfasilitasi akuisisi, dan merger. Jadi, pengembangan bisnis adalah investasi penting bagi organisasi yang tumbuh dan berkembang dan berhasil di era modern. Dengan strategi dan pelaksanaan yang tepat, pengembangan bisnis dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan nilainya. Selanjutnya itu penting pengembangan bisnis, yaitu menjawab tantangan pasar. Pasar terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang baru yang muncul. Adapun selanjutnya, membangun keunggulan kompetitif. Pengembangan bisnis membantu mengembangkan keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan dapat tetap menjadi pemimpin di industri mereka. Mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas dan retensi. Adapun selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis.
Strategi pengembangan bisnis yang efektif untuk mencapai keberhasilan, yaitu menyusun strategi pengembangan bisnis yang efektif adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan bagi organisasi di era modern. Adapun langkah-langkah penting yang merumuskan strategi pengembangan bisnis yang efektif, yaitu analisis situasi, yaitu langkah pertama adalah melakukan analisis situasi yang menyeluruh untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Analisis ini harus mencakup yang pertama ada kekuatan dan kelemahan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, peluang dan ancaman, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi, posisi pasar, menentukan posisi pasar organisasi saat ini dan target pasar yang ingin dicapai, persaingan, mengidentifikasi pesaing utama dan menganalisis strategi mereka. Tujuan dan sasarannya itu menetapkan tujuan yang sasaran, penetapan bisnis yang smart. Selanjutnya ada identifikasi peluang, yaitu setelah memahami situasi saat ini, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan bisnis. Peluang ini dapat ditemukan melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada riset pasar, yaitu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar baru. Analisis pelanggan, yaitu menganalisis data pelanggan dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada pameran dagang dan konversi, yaitu menghadirkan pameran dagang dan konversi untuk bertemu dengan calon pelanggan dan mitra baru. Yang selanjutnya ada networking, yaitu membangun jaringan dengan profesional lain di industri untuk mendapatkan informasi tentang peluang baru. Adapun selanjutnya yang ketiga itu ada pengembangan strategi. Setelah mengidentifikasi peluang, langkah selanjutnya adalah mencapai strategi untuk mencapainya. Ini menyangkut yang pertama itu ada target pasar, yaitu menentukan target pasar yang ingin kita tuju. Yang kedua ada proporsi nilai-nilai, yaitu menentukan proporsi nilai-nilai unik yang akan membedakan kita dengan pesaing. Berbaur dengan pemasaran, yaitu mengembangkan bauran pemasaran yang tepat untuk menjangkau target pasar kita. Rencana penjualan, yaitu mengembangkan rencana penjualan untuk mencapai tujuan penjualan kita. Yang selanjutnya ada rencana keuangan, yaitu mengembangkan rencana keuangan untuk mendanai strategi pengembangan bisnis. Selanjutnya ada implementasi dan eksekusi. Setelah strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan mengevaluasinya. Ini akan membantu perencanaan, kolaborasi, dan komunikasi yang cermat. Pastikan kita untuk memantau kemajuan dan membuat penyesuaian secara kebutuhan. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi dan pengukuran. Penting untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan strategi dan pengembangan bisnis. Ini akan membantu untuk menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menyesuaikan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil kita. Adapun tip tambahan untuk mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang efektif, yaitu yang pertama melibatkan semua pemangku kepentingan. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangan strategi, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Bersikap fleksibel. Pasar selalu berubah, jadi penting untuk bersikap fleksibel dan bersedia menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan. Berfokus pada pelanggan, selalu berfokus pada kebutuhan yang ingin pelanggan kita inginkan. Berpikirlah kreatif. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak dan mengembangkan strategi yang inovasi. Berani mengambil resiko, yaitu pengembangan bisnis terkadang melibatkan pengambilan resiko, tetapi penting untuk berani mengambil resiko dan penghitungan. Dalam mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang lebih efektif yang akan membantu organisasi
mencapai tujuan dan mencapai kesuksesan di era modern. Penting untuk diingat bahwa strategi bisnis bukanlah solusi untuk satu ukuran untuk semua. Setiap organisasi memiliki kebutuhan dan tujuan yang unik, sehingga kita perlu menyesuaikan strategi agar sesuai dengan situasi spesifik kita. Nah, strategi pengembangan bisnis ini, yang pertama itu ada riset pasar mendalam. Riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memahami bentuk tren pasar membantu membimbing keputusan pengembangan. Selanjutnya ada pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah dan pasar, dan menciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi iCloud dapat meningkatkan efisien operasional dan menciptakan peluang baru. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis. Nah, riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pesaing serta memahami tren pasar membantu membimbing keputusan pengembangan. Yang kedua itu ada pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah di pasar, dan menciptakan produk baru, layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi iCloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan bisnis, resiko dan pengolahan perubahan, yaitu pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengolah perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin timbul. Selanjutnya ada pesaing di pasar. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Perusahaan harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dengan pesaing. Adapun tantangan umum dalam pengembangan bisnis yaitu yang pertama itu persaingan yang ketat. Di era digital sekarang, persaingan bisnis semakin ketat dan kompleks. Munculnya banyak startup dan platform digital atau online baru membuat pasar semakin jauh. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi yang pesat. Teknologi berkembang pesat sehingga bisnis perlu beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti tren dan tetap kompetitif. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia atau SDM. Menemukan dan mempertahankan talenta terbaik menjadi tantangan bagi banyak bisnis. Yang keempat ada perubahan minat pelanggan. Minat dan perilaku pelanggan terus berubah sehingga bisnis perlu memahami dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya itu ada modal. Mendapatkan modal yang cukup untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis bisa menjadi tantangan terutama bagi startup. Yang selanjutnya ada perizinan dan regulasi. Bisnis harus mematuhi berbagai perizinan dan regulasi yang bisa rumit dan memakan waktu. Selanjutnya itu ada ekonomi dan geopolitik. Faktor ekonomi dan geopolitik global dapat berdampak signifikan pada bisnis. Yang selanjutnya ada ketidakpastian. Di era digital sekarang ketidakpastian menjadi semakin tinggi sehingga bisnis perlu lebih fleksibel dan tanggap dalam menghadapi perubahan.
Adapun tantangan spesifik di Indonesia selain tantangan umum tersebut, yaitu yang pertama itu ada infrastruktur. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah di Indonesia dapat menghambat bisnis. Adapun selanjutnya itu ada keterampilan tenaga kerja, yaitu keterampilan tenaga kerja di Indonesia belum selalu sesuai dengan kebutuhan industri. Biaya logistik di Indonesia relatif tinggi, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Tingkat korupsi di Indonesia juga tergolong tinggi, yang dapat menghambat bisnis. Adapun tips yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis, yaitu kita dapat melakukan riset pasar yang mendalam, yaitu memahami pasar, pesaing, target, pelanggan yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah buatlah rencana bisnis yang matang. Rencana bisnis harus realistik dan fleksibel. Gunakan teknologi dengan cerdas. Teknologi dapat membantu kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Bangun tim yang kuat. Kita dapat merekrut dan mempertahankan talenta terbaik untuk tim kita. Selanjutnya itu memberi layanan pelanggan yang Layanan pelanggan yang baik dapat membantu kita membangun loyalistik pelanggan. Selanjutnya itu ada terus berinovasi. Inovasi adalah kunci kita untuk tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya ada kelola keuangan dengan baik. Kita dapat memastikan memiliki arus kas yang sehat dan mengelola keuangan dengan baik. Bangun jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat dapat membantu kita mendapatkan peluang bisnis baru. Tetap semangat dan tidak pantang menyerah, yaitu kita dapat mengembangkan bisnis membutuhkan waktu yang usaha yang keras. Jadi kesimpulannya, mengembangkan bisnis tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun dengan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama itu cari ide bisnis, yaitu mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuatu dengan minat dan keahlian. Maka dari itu penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan parsial diri sendiri. Selain itu, ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi atau mencegahkan masalah yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua itu ada melakukan riset pasar, yaitu kita dapat mempelajari pesaing dalam sebuah kewirausahaan atau cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menemukan preferensi pelanggan. Selanjutnya itu ada membuat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis yang menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategi dan mengolah keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis perlu juga dituliskan target bisnis kita ke depannya, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan cost flow keuangan. Yang selanjutnya adalah mencari modal usaha. Selain itu, kita memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan, seperti mengumpulkan tabungan sendiri, yaitu mencari bantuan dari keluarga atau teman, mencari pinjaman dari bank, atau menjalin kemitraan dengan investor. Karena bagaimanapun juga penting untuk memilih rencana keuangan yang relatif serta mempertimbangkan akan risiko dan modal yang digunakan. Selanjutnya itu ada fokus ke ide satu bisnis. Dalam memulai satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan dalam fokus pada suatu ide.
bisnis. Pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Belajar dari entrepreneur yang sukses. Cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Melalui studi kasus dan pengalaman pembisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengolah bisnis. Dari hal itu pula, pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Kita juga dapat menggunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang selanjutnya itu ada konsisten. Konsisten merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsisten dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Memulai bisnis itu yaitu membutuhkan perancangan dan persiapan yang matang. Kita juga dapat menemukan ide bisnis. Kita juga dapat memikirkan tentang minat, keahlian, pengalaman kita. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah seperangkat tujuan, kebijakan, rencana, dan kegiatan yang direncanakan untuk membantu bisnis mencapai tujuannya. Strategi ini harus dibuat berdasarkan analisis SWOT yang menyeluruh dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi bisnis. Adapun beberapa strategi pengembangan bisnis yang umum digunakan yaitu pemetrasi pasar, meningkatkan penjualan produk atau layanan yang ada di pasar yang sudah ada, pengembangan produk, meluncurkan pasar baru ke pasar yang sudah ada, pengembangan pasar yaitu menjual produk atau layanan yang ada ke pasar baru, diverifikasi yaitu meluncurkan produk atau layanan baru ke pasar yang baru. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan strategi pengembangan bisnis yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dengan strategi pengembangan bisnis kita, analisis situasi kita, lakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis kita. Kembangkan opsi strategis. Berdasarkan analisis situasi kita, kembangkan beberapa opsi strategis yang berbeda. Evaluasi opsi strategis, yaitu kita dapat mengevaluasi setiap opsi strategis yang melihat mana yang paling mungkin membantu kita mencapai tujuan kita. Pilih strategi terbaik. Kita dapat memilih strategi terbaik untuk untuk merencanakan dan menerapkannya. Kita juga dapat melakukan pantau dan evaluasi kemajuan. Kita dapat memantau kemajuan bisnis yang kita lakukan, penyesuaian pada strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa tips untuk mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang efektif, yaitu libatkan semua pemangku kepentingan. Kita dapat memasukkan dari karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain. Fokus pada jangka panjang. Kita dapat memikirkan tentang bagaimana strategi kita ke depannya untuk bisnis kita berkembang di masa depan. Selanjutnya ada tetap fleksibel. Bersiaplah untuk menyesuaikan strategi kita berdasarkan perubahan pasar. Review perkembangan bisnis kita selama ini. Cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis kita. Sejauh mana? Coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah kita usahakan selama berbisnis. Dengan demikian, kita dapat menilai dan melihat apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Analisis keunggulan dan kelemahan produk. Kemungkinan saja salah satu hal yang menghambat bisnis kita yaitu sulit tumbuh karena produk kurang diminati.
Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisis keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan diinovasikan, sementara kelemahan produk berusaha diminimalisirkan beserta dihilangkan. Selanjutnya adalah cari tahu dari mana letak masalah bisnis. Kita juga dapat mencari tahu masalah dalam usaha adalah hal yang wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilitas perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, kita bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, kepentingan. Teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Selanjutnya itu ada membuat solusi pemecahan masalah segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta defisit sumbernya, langsung membuat solusi masalah tersebut. Saat itu juga, jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga. Yang selanjutnya ada menganalisis komponen saat ini. Menganalisis kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar mengetahui kekuatan dan dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari peluang. Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisis kompetitor dapat membantu kita membuat rencana strategis guna mengolah kompetitor dan menjadikan bisnis kita mampu bertahan dan berkembang pesat. Perbaiki strategi marketing kita. Selanjutnya itu ada salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualan stagnat. Artinya kita harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Kita dapat mencari tahu apakah kita butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini digunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini dan jadikan referensi menyusun strategi baru. Riset target pasar baru. Selain gara-gara marketing, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurangnya usaha target pasar atau target pasar menemukan produk situasi yang akhirnya mengalahkan produk. Jika ini terjadi, segeralah lakukan riset pasar baru serta menemukan target baru. Jangan lupa melakukan rebalisasi agar produk kita segera relevan dan target tersebut. Perbaiki kemasan atau iklan produk. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha kecil adalah dengan memperbaiki kemasan dan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan pada kemasan dan cara promosi bisnis kita. Saat mendeskripsikan kemasan sesuai gaya dengan target pasar kita, misalnya kita membuat produk bagi target berusia 18-19 tahun, maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika kita ingin membuat iklan produk. Selanjutnya itu, kita dapat melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Cara mengembangkan usaha dengan modal sendiri selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat lebih populer daripada kita. Dengan demikian, kita dapat meniru gaya promosi. Partner bisnis adalah
kita dan berkesempatan untuk menjangkau pasar dari bisnis tersebut. Selanjutnya adalah siapkan hal-hal untuk kondisi tak terduga. Saat ini dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selalu siapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi tak terduga. Pastikan kita selalu punya rencana inovasi agar bisnis kita menjadi terdepan dan dapat beradaptasi dengan lebih cepat ke perubahan. Eksperimen produk di pasar. Cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis. Perusahaan perlu terus-menerus menyiapkan produk relevan di masa depan. Akan tetapi, menemukan produk yang benar-benar relevan membutuhkan proses trial dan error. Sehingga semakin sering kita bereksperimen di dalam pasar, akan semakin banyak insting guna membuat produk terbaru. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan bisnis, antara lain kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi yang kuat dapat membantu bisnis untuk berkembang, sedangkan kondisi ekonomi yang lemah dapat menghambat bisnis. Selanjutnya ada persaingan yang ketat dapat memaksa bisnis untuk berinovasi dan meningkatkan efisien untuk tetap kompetitif. Selanjutnya ada teknologi baru dapat membuka peluang baru untuk pengembangan bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan bagi bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Peraturan dan regulasi yang baru dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi. Perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi permintaan dan produk dan layanan. Adapun tantangan pengembangan bisnis, yaitu yang pertama itu ada persaingan yang ketat dapat membuat bisnis sulit untuk mendapatkan pelanggan dan mencapai tujuan. Yang kedua itu ada keuangan. Bisnis mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal dan biaya operasionalnya. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Bisnis juga mungkin mengalami kesulitan untuk menemukan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Adapun tips pengembangan bisnis, yaitu lakukan riset pasar yang menyeluruh, buatlah rencana bisnis yang matang, bangunlah tim yang kuat, pasarkan bisnis kita secara efektif, kelola keuangan dengan baik, beradaptasi dengan perubahan, dan jangan pernah menyerah pada impian kita. Nah, apa sih itu strategi pengembangan bisnis? Nah, strategi pengembangan bisnis ini adalah proses menyelara praktik pengembangan bisnis dengan tujuan sistematik organisasi kita. Fokusnya adalah untuk meningkatkan penjualan dan menemukan cara inovatif untuk mendapatkan pelanggan dengan memberikan persyaratan yang disepakati. Mengapa strategi pengembangan bisnis itu penting? Nah, strategi pengembangan bisnis ini penting karena meningkatkan basis pelanggan, perolehan prospek, penjualan, dan kepuasan karyawan kita. Dengan menetapkan proses dengan benar, pasang pasar kita, bisnis kita juga dapat meningkat. Pasang pasar bisnis adalah persentase bisnis dari total penjualan di pasar tertentu. Pengembangan bisnis yang strategi dapat menciptakan budaya inovasi yang memotivasi anggota tim untuk melaksanakan tugas secara efektif. Selanjutnya itu menciptakan strategi pengembangan bisnis, yaitu 4 jalan untuk pertumbuhan. Ada 4 strategi pertumbuhan dasar untuk pengembangan bisnis. 4 strategi bisnis tersebut adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diverifikasi. Ini adalah bagian dari matriks Azov. Nah, apa sih penetrasi pasar itu? Nah, penetrasi pasar yaitu mengukur seberapa banyak pasar yang kita kendalikan. Pada dasarnya, ini adalah ukuran bagaimana kita bersaing dengan pengusaha lainnya yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Misalnya, ada beberapa produk soda. Pemimpin pasar tersebut ada Coca-Cola.
Pepsi, Coca-Cola berada di urutan kedua diikuti dengan merek lain. Penetrasi pasar kita akan memengaruhi strategi pemasaran yang tumbuh dan pertumbuhan kita. Misalnya, jika kita adalah pemimpin pasar, kita akan memiliki pengenalan merek yang baik. Tujuan adalah untuk mempertahankan posisi kita dan waspada terhadap pesaing yang mencoba mencuri pasar kita. Cara terbaik untuk mempertahankan posisi kita adalah inovasi yang konsisten. Amazon mungkin adalah contoh terbaik dari ini. Setiap peningkatan baru yang mereka liris membuat pesaing, terutama startup baru, untuk bersaing semakin sulit. Jika kita tidak memiliki penetrasi pasar, kita perlu mencari cara atau mencuri pasar dari pesaing. Perusahaan sering melakukan ini dengan mengurangi biaya produk atau layanan, atau kita mungkin mencoba membuat produk atau menawarkan layanan yang lebih baik daripada pemimpin pasar. Alternatifnya, untuk mencoba bersaing dengan pemimpin pasar yang sudah mapan dan mencoba membangun niche baru. Itu mungkin bukan pilihan terbaik untuk kita, namun ini menawarkan peluang terbaik untuk pertumbuhan dan cepat. Selanjutnya itu ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini mengacu pada semua tahap membawa produk ke pasar, dimulai dengan memunculkan ide kita, kemudian menguji permintaan dan menambahkan fitur, menguji dan merilis produk, serta produk diliris kita dapat melakukan perbaruan pada produk. Metodologi Lex Truth adalah salah satu teori terpenting terkait dengan pengembangan produk. Ide dasarnya adalah mengunci permintaan produk kita dengan meliris minuman. Kita mungkin meningkatkan produk setelah kita melihat adanya permintaan untuk penawaran produk atau layanan kita. Selanjutnya itu ada pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan untuk mengidentifikasi tempat baru atau menjual produk yang sudah ada. Pasar baru bisa berupa kota, negara, atau pasar sasaran baru. Proses pengembangan bisnis dapat membantu pengusaha untuk membuat strategi untuk memasuki pasar. Contoh pengembangan pasar antara lain yaitu Amazon mencoba memasuki pasar India, atau Tesla membuat pabrik mobil di Cina. Kedua strategi ini adalah tentang mencapai pelanggan baru untuk layanan dan produk yang ada. Selanjutnya itu ada diverifikasi. Diverifikasi adalah di mana perusahaan menciptakan produk baru untuk pasar baru. Ini adalah strategi pertumbuhan beresiko tinggi. Banyak perusahaan telah mencoba diverifikasi dan gagal. Misalnya Google menghabiskan miliar dolar untuk Google Plus. Produk ini selalu bersaing dengan Facebook. Produk itu gagal, namun diverifikasi juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Ada banyak contoh perusahaan yang telah berputar ke ceruk baru dan pertumbuhan dengan cepat. Selain itu, Google adalah contoh yang baik. Pembelian YouTube terbayar dengan keuntungan besar. Perusahaan ini sekarang menjadi pemain dominan dalam pencarian teks dan pencarian video. Ada 7 cara pengembangan strategi bisnis, yaitu yang pertama itu tentukan target audience kita. Mulailah dengan memahami pelanggan atau prospek kita. Mengidentifikasi target atau audience kita dapat membantu kita menyelaraskan strategi agar sesuai dengan kebutuhan kita. Juga identifikasi pelaku pembeli audiens target kita. Ini termasuk mengetahui bagaimana mereka membelanjakan uang, masalah yang mereka hadapi, dan di mana mereka mencari informasi. Saat menentukan audiens target, kita pertimbangkan untuk mempersempit prospek menjadi mereka yang cocok untuk organisasi. 2. Melakukan analisis pesaing. Nah, selanjutnya penelitian pesaing adalah untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka menjangkau audiens target. Analisis layanan dan metode mereka. Melakukan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, ini adalah kualitas produk. Weakness, ini menangkap area untuk perbaikan. Opportunities, ini adalah situasi yang dapat mengarah pada hasil positif. Dan yang terakhir, threats, ini adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hasil negatif.
Melakukan analisis SWOT membantu kita melihat produk atau layanan mana yang sesuai dengan audiens target kita. Kita juga dapat memperoleh informasi tentang data penjualan pesaing atau meninjau umpan balik dari audiens target kita. Yang ketiga itu ada identifikasi tujuan pengembangan bisnis dan keunggulan kompetitif kita. Selanjutnya kita dapat tentukan nilai apa yang ditawarkan bisnis kita tidak diberikan oleh bisnis lain. Yang keempat itu ada pemilihan strategi pengembangan. Setelah menentukan tujuan strategi kita, putuskan strategi implementasi. Strategi pengembangan bisnis yang umum digunakan meliputi relevan, sponsor dan iklan, email. Pertimbangkan untuk menggabungkan strategi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya, kita dapat menggunakan pendekatan Watkin dan relevan untuk mengembangkan bisnis pertanian kita. Selanjutnya adalah pilih taktik pengembangan bisnis. Nah, taktik pengembangan bisnis adalah teknik untuk menjalankan strategi. Taktik yang paling berdampak meliputi memberi konsultasi menggunakan iklan digital, berbicara di depan umum, membuat vlog video, atau berbicara di podcast. Selanjutnya itu adalah menentukan langkah-langkah implementasi dan pemantauan. Nah, dokumentasikan bagaimana kita ingin menetapkan dan memantau rencana pengembangan bisnis kita. Tentukan hasil yang kita inginkan untuk setiap strategi dan taktik. Melacak tindakan yang kita ambil untuk membantu tetap termotivasi. Nah, yang terakhir itu ada menyimpulkan rencana. Sertakan bagan grafik atau demografi dalam rencana yang ingin kita presentasikan kepada rekan kerjaan kita. Adapun 5 tip strategi mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang optimal, yaitu yang pertama adalah fokus pada perolehan prospek. Nah, saat menerapkan strategi pengembangan bisnis, kita dapat mencoba menemukan pelanggan potensial yang tertarik dengan produk atau layanan kita. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar departemen, penjualan dan pemasaran. Menerapkan rencana pengembangan bisnis secara efektif membutuhkan upaya kolektif. Yang ketiga itu adalah tetapkan anggaran. Sebelum kita mengimplementasikan rencana kita, pastikan kita menemukan cakupan dan biaya inisiatif kita. Yang keempat adalah gunakan platform digital. Meningkatkan kehadiran online kita adalah aspek efektif dari setiap strategi pengembangan bisnis. Mempromosikan dan membangun kepercayaan melalui jaringan media sosial. Yang terakhir adalah bangun inisiatif respon pertama. Dalam strategi pengembangan bisnis, kita dapat jelaskan bagaimana kita akan menghubungi prospek baru dan menindaklanjuti. Nah, kesimpulannya ini adalah mengolah dan mengembangkan bisnis memang bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu kita membutuhkan strategi dan rencana yang matang, yang tepat untuk menunjang pengembangan bisnis yang optimal. Terima kasih.